Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda lagi tentang sebuah berita yang sangat menarik gitu ya, tentang kelanjutan ATG dan ATC, yaitu munculnya sosok musisi Rian The Massive yang kalau berita ini benar ya, seakan-akan tanda kutip ya, pasang badan untuk ATG dan ATC. Tapi bisa juga tidak demikian. Makanya itu dengarkan video ini sampai habis, jangan di skip, supaya Anda bisa mendapatkan pengertian yang komprehensif di mana peranan Rian The Massive di pusaran ATG dan ATC ini. Apakah dia pasang badan untuk para bos ATG ATC, atau memang dia mau invest ke dalam ATG dan ATC? Nah, ini yang akan saya bedah. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu sebuah video dari seorang, saya nggak hafal gitu nama orang ini. Bagi Anda yang tahu nama orang ini, apalagi kalau Anda pemain ATG atau ATC, pasti Anda tahu sosok ini siapa namanya. Ya, mungkin dia seorang founder atau co-founder, mungkin top leader, saya nggak tahu namanya. Nah, kita lihat ya videonya yang menurut saya cukup menarik. Mari kita lihat. Bos, boleh minta tips suksesnya nggak, Bos? Boleh. Apa tuh? Top up terus. Oh gitu ya. Bertahan saja 5 bulan. Ah. Jangan ditarik. Siap. Compounding terus. Itu BEP 100% profit. 100% balik ya, balik modal ya. Siap, Bosku. Nah, si bosku itu, bos orang yang menanyain ini gitu ya, yang memakai baju merah, ditanya, "Bos, kasih dong rahasia, kira-kira kasih tips gitu ya, bagaimana supaya sukses di ATG?" "Oh iya, 5 bulan saja bertahan. Top up terus." Maksudnya kalau Anda untung, taruh lagi sebagai modal, untung taruh lagi sebagai modal, untung taruh lagi sebagai modal. Itu namanya top up terus. 5 bulan saja pasti balik modal, BEP. Dia ngomong gitu kan? Oke. Iya betul sih, kalau Anda top up terus, uang Anda dia yang withdraw terus. Iya dong, kalau Anda top up, ya dia sebagai leader yang withdraw, dapat komisi. Udahlah. Itu sederhana lah. Tapi pertanyaannya, apakah benar Anda sudah ikut 5 bulan, Anda top up terus, sekarang Anda balik modal? Ya, nariknya susah. Ya dong. Nah, ini boleh dicari ini, founder, co-founder atau leader ini. Karena dia yang janji, top up terus, BEP. Nah, sekarang cari deh. Ya, oke. Jadi lucu ya videonya ya. Top up terus 5 bulan, compound terus ya. Jamin balik. Nah, mana sekarang nggak balik? Oke. Berhubung dengan uang yang tidak balik, kan ATG mensyaratkan mesti top up dulu 50 USDT ke wallet, ya, ke e-wallet, ya, kripto. Nah, di dalam pencairannya dia melibatkan crypto exchange. Nah, di sini kita lihat crypto exchange yang dipakai dan ya juga milik dia lah ya, yaitu Panteras. Nah, ini menarik ya. Jadi crypto exchange yang dipakai oleh ATG dan ATC untuk melakukan withdrawal itu Panteras Technology International. Sudahlah, ini miliknya ATG ya. Udah gitu aja, Panteras Technology International. Crypto exchange ini dipakai untuk ini melakukan withdrawal lah. Disitulah Anda harus top up dulu 50 USDT. Nah, menariknya baru-baru ini, ya nggak baru juga sih ya, sudah 20 hari lebih. Kita lihat aja di sini ya, kita lihat di sini. Di sini mungkin gambarnya masih terlalu kecil, nanti ntar saya perbesar. Anda lihat dulu di sini ya. Oke, saya coba perbesar ya, saya belah 2 ininya. Nah, kita lihat bagian atasnya dulu. Bagian atasnya dikatakan bahwa apa itu? Pemberitahuan perubahan data perseroan. Artinya Panteras Technology International pada tanggal, di situ kan ada ya tanggal SP data perseroan, itu 6 April 2022 ya. Di situ dikatakan jenis perubahan
Pemberitahuan perubahan data perseroan yang dirubah apa? Direksi dan komisaris dan peralihan saham. Nama perseroan Panteras Teknologi Internasional. Nomor SP data AHU-AH.01-000-1601. Tanggal SP data 6 April 2022. Jenis perseroan PMA penanaman modal asing. NPWP perseroan bla bla bla. Jangka waktu perseroan tidak terbatas. Status perseroan tertutup bukan TBK. Nomor telepon 08 bla bla bla. Jenis transaksi perubahan. Nah, nama notarisnya Vivi Novita Rana Direksa SHMKN. Kedudukannya di Jakarta Selatan, nomor akta 87, tanggal akta 31 Maret 2022. Oke, jadi dirubah nih ya. Oke. Mari kita lihat apa ini perubahannya. Perubahannya kita lihat. Di sini di paling atas kita lihat pengurus dan pemegang saham, nama Pantera Trade Technologies DWC LLC ya. Alamatnya di Dubai. Yes, Dubai nih ya. Kemudian dia memiliki 48.000 saham yang nilainya 48 miliar. Nggak besar sih kalau menurut saya kalau untuk crypto exchange seperti ini. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi selembarnya itu harganya 1 juta rupiah. Oke, selembarnya 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua pemegang sahamnya adalah PT Einstein Oscarina Trisnamawan, ya. Itu alamatnya di Ruko Blok H nomor 5 Palem Paradise Komplek Pasar Laris. Dia punya saham 24.000 lembar yang nilainya 24 miliar. Sama selembarnya 1 juta rupiah. Kemudian di sini ada direktur yang disebut Ahmad Gofarudin Kurniawan. Ya. Dia sebagai direktur alamatnya di Perum atau Perumahan Grand Harvest Cluster Belvoir Blok BC 22. Ya. Dia tidak punya saham. Dia cuma ditunjuk sebagai direktur tapi dia tidak punya saham. Oke. Kemudian siapa lagi? Nah, kita lihat nih. Nah, yang halaman berikutnya ini kan kecil ya. Nah, saya perbesar ya. Yang berikutnya adalah, nah ini yang menarik. Ini yang menarik. Siapa di situ? Ada nama Rian Eki Pradipta. Rian Eki Pradipta. Nicknya sekian, tanggal lahirnya Yogyakarta 17 November 1986. Siapa ini Rian Eki Pradipta? Ini tak lain dari penyanyi Rian The Massive dari grup band The Massive. Rian The Massive. Anda nggak tahu Rian The Massive? Ya kasihan deh lo. Lah, Bapak so tahu itu Rian Eki Pradipta, bukan Rian The Massive. Ini nama aslinya. Nanti saya kasih lihat buktinya ya. Ini nama asli dari Rian The Massive. Nah, nama kerennya di grup bandnya ya Rian The Massive. Jabatannya dia direktur. Ya. Alamat Jalan Bangka 7 bawah nomor 9. Nah, dia punya 4.000 lembar saham. Yang sebelah kanannya kepotong. Ini kan saya boleh dapat dari orang. Artinya nilai dia 4 miliar. Nggak banyak sih kalau cuma 4 miliar. Kalau untuk perusahaan kripto. Exchanger kripto maksud saya. Kemudian ada yang menarik di sini. Vicky Neldi. Ya, dia direktur utama. Alamatnya bla 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 Jalan Suryani Dalam nomor 12. Dia tidak punya saham. Kemudian Albert Oscarina, komisaris utama, alamat apartemen Mediterania Marina Tower D18BC, tidak punya saham. Siapa lagi? Kemudian ada komisaris namanya Adrian Yahya Malik. Ya, dia komisaris, punya 4.000 lembar saham, kira-kira 4 miliar juga, ya. Jadi di sini ada perubahan. Nah, sayang saya nggak punya akta Panteras Teknologi Internasional yang aslinya yang sebelum dirubah. Ini kan perubahan, ya. Di sini intinya ada nama baru. Setidak-tidaknya ada satu, yaitu Rian The Massive.
masuk ke PT Panteras Teknologi Internasional. Sebenarnya hak seorang Rian sih, meski dia sebagai musisi, ini kalau kita ngomong positive thinking ya, positive thinking. Betul dia memang cuma sebagai musisi, seorang penyanyi, tapi dia punya uang gitu. Nah kita lihat skenario positif ya. Terus dia tertarik, ingin memiliki perusahaan exchanger kripto. Ya kalau Anang Hermansyah bisa membuat token ASIC gitu ya, Angel Elga bikin Angel token gitu ya, anaknya Yusuf Mansur bikin iCoin gitu ya. Mungkin kira-kira begini, kenapa saya Rian The Massive tidak boleh memiliki perusahaan crypto exchange? Boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang. Saya punya uang kok, saya mau tanam uang saya, masuk dong nama saya. Boleh. Chandra Teja juga boleh masuk ke perusahaan ini kalau si Chandra Teja punya uang dan dia merasa untung nih masuk perusahaan ini, ya. Karena ini crypto exchange gitu ya, yang akan dipakai oleh para member ATG ATC untuk withdraw. Bisa saja si Chandra Teja masuk, nggak salah. Cuma kalau Chandra Teja masuk kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Pasti si Chandra Teja mikir dong ini, ngapain lagi gue masuk ke Panteras Teknologi Internasional ini? Ya, meskipun misalnya saya punya uang banyak banget, ngapain? Lah karena kenapa? Panteras Teknologi Internasional ini kan akan dipakai oleh ATG ATC untuk sebagai gerbang withdrawer nanti. Yang sekarang ini tertunda dengan alasan sedang maintenance, tidak bisa koneksi, butuh waktu 3 bulan lagi. Lah, perusahaannya lagi bermasalah, mana mungkin seorang si Chandra Teja ini mau taruh uangnya, beli dong sebagian saham, kan perubahan. Ini bukan mendirikan loh ya, beli saham orang lain yang entah siapa punya, dibeli tuh. Contoh kalau yang Rian itu 4.000 lembar saham, dibeli sepertinya dari pemilik yang lama. Soal pembelian saham dari sebuah perusahaan wajar-wajar saja. Cuman kalau si Chandra Teja ini ditawarkan, mau nggak kamu menjadi pemilik baru dari Panteras Teknologi Internasional karena yang lama mau jual. Dijual murah lah, cuma 4 miliar. Misalnya ini contoh aja, contoh. Kalau saya sih, saya tidak mau masuk. Kenapa? Lagi bermasalah gitu ATG sama ATC-nya. Terus keuntungan apa yang saya bisa dapat dari menjadi salah satu pemilik Panteras Teknologi Internasional? Karena bisa-bisa nanti saya alih-alih dapat untung malah bisa buntung, pasang badan saya. Ya, buat ATG ATC. Kagak bisa bayar. Ah, Bapak ini tendensius. Lah, ini kan kalau saya tidak akan masuk. Saya tidak akan masuk. Loh, kenapa Rian mau masuk? Batuk dulu lah. I don't know kenapa dia mau masuk. I don't know kenapa dia mau masuk. Ya. Dan itu sekali lagi haknya Rian. Sebagai musisi mungkin yang tertarik ke dunia kripto, mau menjadi salah satu pemilik crypto exchange Panteras Teknologi Internasional. Ya haknya Rian. Gitu. Cuma pertanyaan saya, apakah Rian benar-benar menggunakan uangnya untuk membeli sebagian saham dari Panteras Teknologi Internasional? I don't know. Maybe yes, maybe no. Atau mungkin saja Rian itu diberikan saham kosong, tapi ditulis seakan-akan punya 4.000 lembar saham. Bisa. Dia tidak usah setor uangnya, tapi tercantum sebagai salah satu direktur. Gunanya untuk apa? I don't know. Mungkin mau dipakai kali dia sebagai figur, public figure kan, artis gitu ya, masuk ke dalam jajaran direksi sebuah crypto exchange. Ya bisa saja. Ya kan? Ini kalau kita positive thinking. Ya mungkin saja ada orang demen gitu sama mungkin manajemennya ATG, saya nggak tahu siapa, demen gitu sama Rian The Massive ya. Rian, kamu jadi direktur perusahaan kami deh ya, yang mengurusi ini nanti withdraw Panteras Teknologi Internasional. I don't know. Oh iya boleh Pak. Udah kamu jadi direktur, saya kasih saham kosong, saya kasih gaji lah.
Tanpa Rian ini periksa dulu, apa itu Panteras Teknologi Internasional? Apa kewajiban dan tanggung jawab dia nanti? Semoga tidak ada tanggung jawab dari Rian sebagai direktur baru. Direktur dari sebuah crypto exchange. Ya. Makanya saya tidak tahu apakah Rian benar-benar satu, menginvestasikan uangnya, membeli sebagian saham dari Panteras Teknologi Internasional sehingga menjadi pemilik sebagian kecil dan sekaligus direktur. Sah-sah saja. Atau kedua, kemungkinan kan dia diberikan saham kosong. Udahlah, nih kamu taruh di sini karena saya senang sama kamu. Kamu jalani nih perusahaan Panteras Teknologi. Terlepas Rian cuma sebagai musisi gitu ya. Kamu bisa deh. Kalau Anang bisa, kamu juga bisa deh misalnya. Saya kasih saham kosong deh. Ini kan kemungkinan. Bukan nuduh, kemungkinan. Dan saya kasih gaji. Siapa yang nggak mau? Tanpa dia periksa dulu apa itu Panteras Teknologi. Oke? Kira-kira itu dua yang saya bisa pikirkan. Walaupun ada kemungkinan setelah dia masuk, ada terjadi sesuatu yang berhubungan dengan ATG, Panteras kan terkait. Apakah dia tahu bahwa dengan dia masuk situ, dia pasang badan untuk ATG dan ATC? I don't know. Karena saya bukan Rian. Tapi kalau saya, kan tadi saya sudah katakan ya, saya tidak akan masuk. Karena saya tahu hubungannya dengan ATG dan ATC yang sedang bermasalah, yang sedang tidak bisa memberikan withdraw kepada semua para pemainnya. Jadi Panteras dibuat pun percuma. Menurut saya loh ya. Tapi kalau menurut Rian, oh ini prospek nih, ya perusahaan crypto exchange nih. Saya jadi direktur, terlepas dia beli saham atau dikasih saham kosong, dapat gaji bulanan pula gitu ya. Oh menarik ini. Kan lagi nyanyi juga lagi sepi gitu kan. Mungkin. Ya, saya kan nggak tahu gitu ya. Udahlah saya ambil. Oke. Jadi itu saja. Saya cuma mengandai-andai kalau saya jadi Rian, saya tidak akan ambil. Apalagi kalau disuruh beli gitu ya. Dikasih aja saya nggak mau. Kan ini ada dua kemungkinan kan. Rian menanamkan uangnya menjadi salah satu direktur baru Panteras Teknologi Internasional, pemegang saham pula. Atau dia dikasih saham kosong, jadi direktur, dapat gaji. Kalau saya, dua opsi ini pasti saya tolak. Ya karena ketika orang mau menawarkan saya bekerja sama, memberikan sebuah posisi, saya akan perhitungkan, apalagi kalau posisinya sebagai direktur. Kenapa? Direktur itu di sebuah perseroan akan menanggung renteng. Apa itu tanggung renteng? Kalau terjadi sesuatu atas perusahaan ini, sehingga dia dinyatakan berhutang kepada pihak ketiga dan tidak bisa bayar, maka dia tanggung renteng. Dia harus bertanggung jawab membayar kewajiban perusahaan itu kepada pihak ketiga. Itu resikonya menjadi seorang direktur. Apalagi dia direktur baru dan pemegang saham pula. Oke? Jadi itulah alasannya kalau saya ditawarin posisi serupa, saya tidak akan ambil. Karena saya akan pertimbangkan dulu resikonya apa. Oke? Apalagi saya harus taruh uang saya, beli saham orang, tidak mungkin saya lakukan. Jadi itu saja analisa saya dari informasi yang saya dapat ini. Apakah Rian The Massive ini pasang badan buat ATG ATC? Saya tidak tahu. Apakah Rian ini ternyata melihat Panteras Teknologi Internasional sebagai perusahaan yang prospektif di mata dia? I don't know juga. Apakah Rian The Massive membelanjakan uangnya, membeli saham, sebagian saham dari Panteras Teknologi Internasional dari pemegang yang lama? I don't know juga. Apakah Rian diberikan saham kosong dan diangkat sebagai direktur untuk menjalankan Panteras Teknologi Internasional sebagai perusahaan crypto exchange? Yang mohon maaf, dia tidak punya pengalaman, dia cuma musisi. I don't know juga. Oke? Singkatnya di mata saya, ini ada sedikit keanehan. Tapi whatever itu, ya biarkan. Kan namanya Rian yang punya keputusan, ya. Saya tidak mau menjudge Rian lebih jauh lagi. Saya cuma menganalisa ada apa sebenarnya di balik perubahan kepemilikan Panteras Teknologi Internasional ini. Jadi itu saja bedahan saya mengenai ada Rian The Massive di tengah pusaran ATG dan ATC ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa,
Terima kasih.